Ada orang kayak begitu, bisa aja ngawur banget. Assalamualaikum. Salam. Ini kenapa sih orang dari FA kedengeran loh antum Gila, ngomong kalau kagak jelas kayak gitu. Salam presiden harusnya dengeran. Kejauhan Pesan loh. saya harusnya Kejauhan. dengerin. Ini kenapa kok antum marah-marah? Ada apa sebenarnya? Iya, orang kalau di jalan ada aja kelakuan. Melakukan apa? Suku Cinggarong, Nah, suku enak-enak. Cinggarong. Cinggarong. Nah, Kenapa? enak-enak jalan di pinggir, Heeh. tetap aja dipotong dari kanan. Dipotong. Itu pakai Potong dadu. waduh. Maksudnya dipotong. Dipotong. Dipotong, motor dipotong. Mau belok kiri, nggak pakai rating, belok kiri. Ah, ibu-ibu tuh pasti Ibu-ibu, sama bapak-bapaknya. STW, sendirian. 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 Emang kayak gitu sih kadang di jalan kita lagi puasa lagi ya. Ini mati ngawe bagaimana Iya, juga. Ya namanya mungkin inilah husnuzon aja mungkin buru-buru. Mama, kalau mana saya pengen tak keluarin semua nih kaki patah timpa. Iya, jangan mengumpat seperti itulah Mas Bimo. Enaknya gimana kalau begini? Mau Ya, sabar diapain, aja lah. harus diapain? Ya disabarin dulu aja. Namanya juga di jalan kita kan nggak tahu orang Kalau misalnya aku buat tabrak, tabrak aja sih. malah jadi masalah. Harus keluar berapa THR belum turun? Iya nih. juga ya. Ya udah intinya ya kita harus mungkin kayak gitu karena lagi puasa untuk dilatih lebih sabar lagi, untuk tidak mengumpat lagi gitu. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya kebetulan gini ya. Kayak direncanain ya kita ya. Settingannya bagus kan? Astaga, ini Pak Ustadz, astagfirullahaladzim ini loh Mas Bimo dulu dari tadi ngumpat ngomong kasar. Pak, Masya Allah, ngomong kasar, ngomong kasar gini Pak, kasar. Itu halus jadi halus dong. Itu gimana Pak? Apalagi lagi bulan puasa. Tapi kita kan kadang ya orang ya di Pasar, jalan. Pak. Ya kan di jalan Betul-betul namanya orang pasar. lagi puasa, lagi lapar, buru-buru kadang ada aja orang yang bikin masalah baik disengaja ataupun tidak disengaja gitu loh. Ini kayak jijit, Nah, paru-parunya ya. harus paketan. Itu gimana Ustadz ini lagi puasa-puasa tapi kita kadang bicaranya kotor. Kaki 4 keluar semua tuh. Kursi, meja, kaki 4. Nah itu Pak, itu gimana? Apalagi lagi puasa gini nanti apa jadi batal puasanya? Apa gimana? Dijelasin nih ke Mas Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya waktu kesini kok ada yang ngumpat-ngumpat gitu ya? Iya, ini saya Dari juga kenyataan, dengar. Pak. Kenyataan ya, saya kira mimpi. Enggak Pak, ini emang keras banget terus mungkin Kerasukan, Pak. saking emosi. Wah kerasukan dong. Saking emosinya tuh gimana? Kadang kan orang emosi nggak kontrol ya. Iya, Ngomong apa lepas tuh. aja gitu, Pak. Apalagi anak-anak sekarang tuh. Iya, mohon maaf kayak itu nanti gampang tak edit Pak. Saya edit sendiri. Gimana Pak itu hukumnya Ustaz? Nah, baik, ini ya, jadi di dalam Islam itu puasa harus dimaknai dengan dalam ya. Puasa itu tidak hanya diartikan sebagai bagaimana usaha kita untuk menjaga hawa nafsu kita agar tidak makan dan tidak minum ya. Tapi puasa juga harus kita pahami ya bahwa momentum ketika kita berpuasa disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menahan semua potensi-potensi keburukan ya, termasuk diantaranya adalah nafsu untuk berkata-kata kasar atau mengumpat. Nah ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syam, tidaklah puasa itu ya, puasa itu bukanlah apa hifdun, yaitu menjaga apa dari lapar ya, dan juga ada dahaga ya. Laisa syamu minal akli wasyurbi. Jadi puasa itu nggak masalah menahan lapar dan haus saja ya. Faqad asyamu minar rafasi ya.
tetapi yang dinamakan puasa itu juga adalah bagaimana cara kita menahan dari ar-rafas. Rafas itu apa? Rafas itu adalah keinginan kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor atau jorok. Oh, Termasuk di dalamnya mengumpat. nah itu kayak Ya. tadi Mas Mul ya, kotor, Ya. kasar, Dan gitu ya. tidak hanya rafas, ya, tapi disebutkan juga al-laghu. Laghun itu sesuatu yang memiliki sifat sia-sia, ya, perkataan yang sia-sia, Nggak ada artinya. ngerumpi Nggak ada nggak maknanya. jelas, tuh. ya. Dan laghun ini juga salah satu perilaku yang tidak dicerminkan oleh orang-orang Muslim. Tidak seharusnya orang-orang Muslim itu punya sifat laghun. Laghun itu ya mungkin kita seringkali melihat anak-anak muda nongkrong nggak jelas, ya kan? Mohon maaf, ngabuburit nggak jelas. Ya, itu termasuk sebagai bagian dari laghun, sesuatu yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya waktu itu. Tidak ada manfaatnya, ya. Istilahnya itu goncengan, ya, pacaran. Bulan Ramadan izinnya ngabuburit, Iya. tapi goncengan Sama sama pacar, lawan pakai jenis. gandengannya sampai kencang banget lagi. Iya. Takut hilang. Itu kan demi keamanan, Ustaz. Takut hilang. Iya, gue juga nggak bener ya sebenarnya. Ini amalan-amalan yang justru bisa merusak puasa kita. Apa ya? Selain ucapan-ucapan tadi kasar, ya, ucapan-ucapan yang suka istilahnya itu mencela orang, ya, itu juga termasuk di dalamnya gunjing, itu juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Berumpi, Gibah ya. nih, ya. Ya biasanya ibu-ibu juga kadang kan ya belanja Nah. sore-sore niatnya sambil cari buka. Tahu nggak sih ini bukan mau jelek-jelekin ya. Matanya kan. Iya kan. Semakin pelan semakin valid. Beritanya. Nah itu gitu ya Ustaz ya, Iya, mungkin benar. jangan ya kita pergi mau ngabuburit ya ke hal yang positif, misal ke masjid ya, Iya. misal ya mungkin pacaran di masjid, jangan dong. Nggak boleh juga Nggak itu. boleh. Itu berarti hukumnya makruh ya, merusak gitu ya, Merusak. bukan membatalkan. Ada di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga masih sama, ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan terkait dengan bagaimana sikap Allah Subhanahu Wa Taala melihat banyaknya orang-orang Muslimin yang berpuasa, namun mereka belum bisa menjaga dirinya dari perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang dusta. Ini disampaikan kalau tidak salah bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi artinya apa? Bahwa barang siapa ya ketika berpuasa itu dia belum bisa atau tidak mampu menjaga dirinya dari perkataan-perkataan apa tadi? Yang kasar. Sia-sia. Ya, perkataan-perkataan yang dusta, ya. Wal amal lagi dan juga amalan-amalan yang serupa, yaitu perilaku-perilaku yang sifatnya dusta, ya. Falaisa lillahi hajat. Allah nggak punya hajat. Jadi Allah nggak mau tahu, nggak gubris, ya, nggak gubris. Dia menahan puasanya seperti apa, Allah nggak gubris. Ya, jadi Allah berpaling dari pelaku-pelaku puasa yang seperti ini. Ini adalah sebuah gambaran, ya, ketegasan bahwa dalam berpuasa itu betul-betul harus dilakukan secara totalitas. Ya. Menahan semua hal yang buruk ya. Untuk melatih diri, semoga kan harapannya setelah Ramadan kita jadi tidak ngomong kasar lagi, misal ya. Ya selain ya menahan lapar, haus, selain ibadah lain untuk ditingkatkan juga menjaga lisan gitu ya Ustaz ya. Itu jadi gitu Bang. Jadi ya namanya orang di jalan ya harus tetap sabar aja ya Ustaz ya. Itu kan sabar nih juga perlu tuh kan. Jadi perlu dilatih lagi untuk kadang-kadang ya
Tidak selalu begitu sih. Cuma kalau takut banget kan kadang-kadang kelepasan juga. Nah itu Kadang kadang ngomong ya walaupun cuma untuk sendiri-sendiri. iya kalau refleks gimana Tat? Tentunya nggak kedengeran dia ya. Kadang-kadang dia lagi marah-marah juga dia. Jadi saya batin tapi nggak ke silent. Itu gimana? Nah kalau gitu gimana Tat? Kayak refleks. Kalau refleks Itu gimana kayak itu kan di luar kendali ya namanya juga orang yang latah ya. latah gitu. Jadi refleks abang ngumpat tiba-tiba. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau suatu hal atau katakanlah perilaku yang keluar dari diri kita tanpa didasari dengan kesengajaan, itu berarti sudah masuk ke dalam akhlaknya. Biasanya begitu. Iya. Berarti aduh. Iya. Biasanya jelek biasanya di mulut kotor. Dikurangi bang. Aduh, Makan itu ya. apa mulut kotor? Ya mungkin akhlak seperti itu. akhlak seperti Akhlak tabiatnya itu. suatu tindakan yang keluar tanpa direncanakan itu tidak Refleks masuk tuh. akhlak gitu. Aduh, itu gimana jadi hukumnya? Apakah sama aja beratnya? Ya, Apa kayak tadi makruhnya sama gitu tingkatannya atau Sama-sama gimana? aja kayaknya. Sama jeleknya. ya jikalau kita sudah masuk ke tahap seperti itu, maka satu-satunya cara ketika tanpa sengaja kita mengucap, ya, tanpa sadar kita mengucap hal-hal yang kotor, maka disitulah letak bahwa kita itu sudah masuk dalam kategori orang yang akhlaknya buruk. Ya. Lantas apa yang harus dilakukan? Langsung istighfar. Nah, istighfar. Karena dengan istighfar, insya Allah ya, istighfar itu kan masuk dalam amalan yang baik. Dan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa amalan-amalan baik kita itu ya mampu menghapuskan amalan-amalan buruk kita. Selama amalan-amalan buruk tersebut tidak termasuk sebagai dosa-dosa besar. Gitu ya. Jadi kalau nggak sengaja dia langsung istighfar. Tapi jangan diulangi lagi. Oh iya, Itu tuh. ini istighfar dulu tadi kalau nggak salah istighfar terus ngumpat dibalik. Astagfirullahaladzim, kotor. Gitu ya. Iya, Jadi penting juga tuh menjaga lisan Harus dilatih terus kalau kita ya ini ya. Ya kalau udah kebiasaan kayak tadi udah akhirnya kebiasaan ya udahlah kita coba, namanya orang berubah ya bertahan ya, benerin ya nggak apa-apa, mesti dimaklumi Ustaz ya. Karena sejatinya aturan berpuasa itu ya tidak hanya disyariatkan kepada umat muslim yang sekarang saja, yang umatnya Nabi Muhammad, tapi juga sudah disyariatkan Terdahulu ya. oleh nabi-nabi terdahulu ya, oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, sebagaimana yang dicantumkan atau difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita semua sering mendengarnya ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini ya kita sudah bisa mengetahui nih bahwa puasa itu adalah salah satu amalan yang mengindikasikan bahwa dia adalah orang mukmin. Kenapa? Di awal disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang merasa, yang mengaku bahwa dirinya orang yang beriman, maka amalkan ini. Ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa aturan pelaksanaan puasa ini sudah dilakukan sebelum kita, maksudnya sebelum umat Nabi. Tujuannya apa? Sama umat-umat terdahulu juga. Pada hakikatnya tujuan akhirnya itu la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ada juga bagian ya atau sebagian orang-orang yang berpuasa namun tidak sampai kepada la'allakum tattaqun. Karena apa? Puasanya rusak. Kenapa rusak? Jadi itu salah satunya. Contohnya itu. Iya. Di lisannya itu tidak dijaga ya. Tapi kalau batin itu gimana? Silent ya. Cuma nggak disebut Dia aja. nggak sebut aja. Dan termasuk berprasangka. Wah, Ya. berarti Berprasangka itu berarti kan kita punya niat iya. sungguh. Oh udah Ya. Ini juga tidak. tidak baiknya.
Ya Allah, susah itu. menjaga hati juga agar tidak senantiasa berprasangka buruk. Nah, Rasa-rasanya itu paling berat buat nah saya. iya. Nah, Makan minum itu kayaknya mudah-mudah aja gitu. Itu ya kayaknya paling berat itu. Itu kayak lagu jagalah hati, jangan kau dari, jagalah hati, nanti kena copyright. lentera hidup ini. Enggak, kalau enggak full. Enggak full. Ayo kita full aja biar copyright. Oke, gitu ya. Jadi Iya, Mas paham. Bimo dan teman-teman kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita dari ya hal-hal yang buruk, yang sia-sia ya Ustaz ya, dan merusak bahkan puasanya gitu. Nah, Pahalanya ini, hilang. jadi habis momen itu nih kita mau, nah kita kan di jalan, namanya di jalan tuh kadang kita di jalan tuh kadang sedekah itu loh Ustaz. Iya. Kita kan banyak ya yang di jalan itu yang Ramadan itu jadi akhirnya sedekah buka apa sih bagi-bagi buka gitu Iya, gitu pakai tajil, pakai tajil. Nah ini pertanyaannya ada tuh kadang orang dikasih tapi ngujak Ustaz, Iya. dikasih tapi lah segini doang